Eh, Hari ini kita bakal ketemu seseorang. Ini edisi berikutnya dari Ngobrolin Aja bareng Bling Satan Bajingan. Ini tadi sebenarnya mau saya kasih kejutan. Ini kita bakal ngobrol bareng Dori. Selamat malam. Ini edisi berikutnya dari edisi yang tadi waktu kita ngobrol-ngobrol bareng sama Bang Rocker Surabaya. Obrolin aja bareng Bling Satan Bajingan. Hari ini kita bakal ketemu dengan Mas Dori dari Endang Sukamti. Halo teman-teman. Iya Don. Aku kan sering lihat Dori sekarang aktif di Euphoria ya. Euphoria jadi publisher, musik publisher gitu. Nah ini kan kita ngobrol ini biar teman-teman yang di Surabaya tahu. Jadi kenapa kok lagu itu harus dihak ciptakan. Terus fungsinya publisher itu sejauh mana? Terus sampai nanti idealnya kalau pakai publisher itu nantinya itu bisa secara income itu sampai seberapa kan orang nggak tahu. Oke. Pertama ini sebenarnya ketika orang membuat suatu karya, membuat suatu lagu ya misalnya kalau musisi ya, itu sebenarnya secara langsung udah ada hak ciptanya. Itu memang hak cipta. Dalam artian itu kan karya dan karya itu menjadi hak eksklusif dari si penciptanya. Namanya hak cipta. Hak cipta itu termasuk intellectual property. Itu termasuk salah satu kekayaan intelektual. Makanya ya sepatutnya dihargai hak cipta itu. Dan memang udah eksklusif dan melekat kepada si pencipta. Nah, dari hak cipta kan bisa muncul ada dua hak yang bisa muncul kalau di dalam bahasanya publisher tuh. Pertama, hak moral, dalam artian kalau ada karya ini orang sebaiknya tahu ini diciptakan oleh siapa. Itu yang disebut hak moral. Jadi nama si pencipta tuh diketahui atau ada kreditnya bahwa ini ciptaan si A atau si B. Yang kedua adalah hak ekonomi. Jadi si pencipta berhak untuk mengambil keuntungan ekonomi atas karya intelektualnya. Itu berupa apa aja, Mas? Maksudnya feedback dari hak cipta ya? Hak cipta itu apa, berupa apa aja? Ya, sebenarnya dari kalau di dalam dunia musik kan nanti ujungnya tuh royalti sebenarnya. Ya, ada 3 royalti besar sebenarnya. Pertama tuh royalti mekanikal. Mekanikal tuh maksudnya dari penggandaan penjualan album, baik itu digital maupun fisik. Itu namanya royalti mekanikal karena itu istilahnya dari zaman dulu ketika orang menggandakan tuh masih mekanik gitu. Ya. Dengan cara ya, makanya disebut mekanikal. Nah, yang kedua adalah performing. Royalti performing itu adalah royalti ketika lagumu diumumkan ke publik. Entah itu dibawakan ataupun diputar, di-play atau dibawakan secara live. Nah, itu namanya royalti performing. Nah, itu kalau itu nanti yang berhak menarik tuh hanya satu lembaga namanya Lembaga Manajemen Kolektif. Kalau di Indonesia ya ada WAMI itu. Ya ada KCI juga. Nah, yang terakhir adalah yang besar yang lain adalah synchronization. Nah, kalau royalti synchronization tuh royalti yang ada ketika lagu kita dipakai di film, terus program TV, terus iklan, terus di video game, ya kayak gitu. Karena maksudnya synchronization adalah antara musik dengan gambar dengan media lain disinkronkan. Ya ada beberapa yang lain sih kayak royalti sampling, terus royalti print, tapi kebanyakan yang besar itu dari 3. Biasanya lagu cuma diambil intronya dong gitu dapat ya? Nah, itu termasuk sampling kan? Sampling ya? Ya, karena diambil beberapa bagian. Jadi WAMI atau Euphoria itu nanti maksudnya yang tahu-tahu kalau umumnya lagu itu diambil tahu-tahu
diambil gitu ya, nggak sepengetahuan kita. Nanti lembaga ini yang nagih gitu ya maksudnya. Enggak, kalau UAMI itu kok dia hanya bertanggung jawab terhadap performing. Jadi royalti performingnya itu yang mengumumkan ke publik itu tadi. Kalau yang selebihnya ya publisher. Ini terus tuh Euphoria. Saya termasuk songwriternya Euphoria. Kayak sih. Ada beberapa teman juga sih yang di Surabaya. Di Surabaya ada. Tadi sebenarnya saya janjian sama Kin karena Kin Gea karena sibuk lupa aku WA. Sorry Kin, nanti ini cabut. Ada satu lagi kayaknya kamu kenal loh. Siapa? Saka itu. Mas sudah. Sudah. Dia masih nunggu feedback. Oh ya. Apa namanya? Kontraknya. Itu. Ya aku lihat di Euphoria kayaknya beda ya. Maksudnya lebih talent-talent daerah yang diambil. Itu apa? Kenapa Mas? Nah, jadi gini. Ya publishing kan publishing itu bukan label ya, sekali lagi publishing itu bukan label, tapi ada beberapa fungsi. Yang pertama adalah dia salah satu fungsinya perlindungan hak cipta. Jadi kalau misalnya dianggap ada pelanggaran hak cipta, misalnya lagu Bling Satan dipakai secara ilegal oleh orang lain, nah kita kasih peringatan tuh ke orangnya, Mas gue nganggu nah nanti rembukannya gimana lah supaya dicari jalan tengahnya gimana. Jadi ada sebenarnya lebih ke itu, maksudnya nggak langsung tuntutan hukum, nggak, ada rembukannya dulu gitu. Pertama pelindungan hak cipta itu. Kedua berkaitan dengan lisensi. Jadi kalau orang mau pakai lagumu harusnya ada lisensinya dulu, dalam artian sana minta izin kita kasih lisensi, karena hubungannya lisensi ini nanti dengan royalti tadi yang tak bilangin tadi. Nah itu. Terus yang ketiga adalah ya publishing dengan kemampuannya dan fasilitas yang dia punya berusaha untuk memberdayakan lagunya supaya dipakai mana gitu. Lebih gitu. Nah, karena kita dari Euphoria percaya bahwa bakat di Indonesia tuh sebenarnya merata ya, entah itu di provinsi ataupun di kabupaten second city di Indonesia tuh, itu musik tuh bakat musik menurutku sama. Iya, jadi tidak hanya musisi yang udah jadi dan di Jakarta, enggak. Jadi dari seluruh Indonesia tuh ada potensi yang besar sekali. Nah makanya kita percaya sama mereka sejak awal gitu. Jadi meskipun mereka masih mentah, belum jadi dalam tanda kutip sebagai musisi, tapi kita percaya sama potensi dari pencipta di berbagai daerah di Indonesia. Makanya kebetulan kita juga punya fasilitas distribusi digital ya, jadi sekalian juga ya distribusi. Bisa karya mereka bisa ada di gerai-gerai digital. Mantap. Itu ada hubungannya nggak sama Radio Skamti juga? Ada hubungannya nggak? Ya Radio Skamti itu cuma salah satu media buat promo teman-teman aja sih. Jadi kita bantuin juga promo. Siapa kalau mereka datang kita nggak dibuat bayaran, kita promoin juga sambil ya aku menjalaninya senang juga sih. Ketemu banyak orang, ketemu setiap minggu ketemu teman. Yang buat salut buat saya itu Bling Satan berteman sama Endang Sukamti dari pertama. Ketemunya itu jadi anak gokil. Wah, kalau Endang Sukamti ngapain aja, main telanjang pernah, ngapain aja. Tapi kesini-sini dia progresnya itu jadi orang-orang yang mengayomi. Benar nggak? Ini serius. Jadi Erik sama Dori ini bergerak sudah nggak main musik aja. Dia buat sesuatu yang buat kebaikan orang lain, buat keuntungan orang lain. Itu yang membuat salut buat Dori. Mungkin karena udah bapak-bapak mungkin ya. Sama juga kok. Sebenarnya kayak saya sama teman-teman di Surabaya bikin areisme dan sebagainya, sebenarnya juga terinfluence sama mereka karena benar bapak-bapak udah 40. Bisa gue banget aku. Ya pokoknya ketika memang sudah level di situ, sudah waktunya gak hanya main buat sendiri tapi ya buat orang lain. Ya pokoknya bareng-bareng lah. Bareng-bareng lah. Siap.
Oke, ya ngobrol bareng Wisatan tadi dengan Mas Dori sudah selesai di sini. Banyak pengetahuan-pengetahuan yang tentang kita brand tadi, tentang musik publishing, hak cipta dan sebagainya. Semoga berguna buat kalian semua. Kalau mau daftar ke Euphoria bisa lewat web, bisa ke empindonesia.com. Kalau ingin tahu siapa aja pencipta yang kita udah rangkul ke dalam lingkaran ini, ya bisa kalau ke Instagram bisa ke Euphoria Music Publisher @Euphoria Music Publisher. Oke. Siap. Sampai ketemu di obrolin aja bareng Blingsatan. Bajingan.